Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional dari semester 3. Yuk kenalan terlebih dahulu dengan anggota kelompok kami. Andre Putra Endarmanto dengan NIM 2021-103-603-111-82. Saya Forens Dewantian Pradana dengan NIM 2021-1036-03-11182. Siti Aisyah Humairah dengan NIM 2021-1039-0311-187. Citra Insani Maharani dengan NIM 2021-1036-03-11-200. Eits, sebelum masuk pada pembahasan, yuk simak apa itu negara Jepang. Negara Jepang atau yang dijuluki sebagai negara matahari terbit merupakan sebuah negara kepulauan yang berada di kawasan Asia Timur. Letak geografis negara ini berada di ujung barat Samudra Pasifik. Wilayahnya membentang dari Laut Okhotsk di utara menuju Laut Cina Timur dan Taiwan di selatan. Di sebelah barat negara ini berbatasan dengan Laut Jepang. Negara Jepang bertetangga dengan Korea Selatan, Cina, dan Rusia sebagai negara kepulauan. Jepang tidak memiliki perbatasan darat dengan negara-negara tetangganya. Jepang adalah negara kepulauan yang terdiri dari 6.852 pulau pembentuknya. Sekitar 97% wilayah daratan Jepang berada di keempat pulau terbesarnya, yaitu Pulau Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Secara geografis, wilayah Jepang berada di atas cincin api Pasifik di pertemuan tiga lempeng tektonik. Karena lokasinya tersebut, secara substansial, negara ini sangat rentan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Sekitar 70% dari wilayah Jepang terdiri dari pegunungan yang berhutan-hutan. Jepang memiliki sebanyak 111 gunung berapi aktif karena daerah pegunungannya dan rawannya daerah terhadap bencana. Sebagian besar daratan Jepang tidak layak untuk dihuni. Oleh karena itu, pemukiman penduduk terpusat di kawasan pesisir. Belum selesai. Yuk simak pembahasannya. Sejarah politik di negara Jepang. Jepang merupakan negara kepulauan yang memiliki 6.852 pulau dengan ibu kotanya yaitu Tokyo. Jepang ditaklukkan pada abad ke-7 sebelum Masehi oleh kaisar yang bernama Jimmu. Sejarah negara Jepang sendiri ada tiga zaman, yaitu pada zaman klasik berada pada tahun 5-6 Masehi. Zaman pertengahan itu adalah zaman feodalisme, perebutan kekuasaan samurai di Jepang pada tahun 1185, dan zaman modern pada tahun 1854. Keberadaan partai politik sendiri di Jepang itu sudah ada sejak tahun 1890 pada akhir era Kaisar Meiji dan terus berkembang pada era demokrasi Taisho pada tahun 1912 sampai 1926. Landasan konstitusional di Jepang sendiri itu ada sejak pada tahun 1985 yang dikenal sebagai Konstitusi Meiji dan dihapus serta diubah menjadi Konstitusi Jepang sejak pasca Perang Dunia Kedua tanggal 3 Mei 1947. Seperti yang kita tahu, Jepang sendiri merupakan negara monarki konstitusional. Monarki konstitusional itu adalah sistem pemerintahan di mana seorang raja dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi atau perundang-undangan. Sistem ini menggunakan konsep trias politika atau politik tiga serangkai, yang artinya raja atau kaisar hanya bertindak sebagai ketua cabang eksekutif. Di negara Jepang, kaisar atau presiden hanya menjabat sebagai seorang kepala negara, simbol negara, dan juga pemersatu rakyat. Sedangkan untuk kekuasaan pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri dan juga anggota parlemen. Selanjutnya memasuki sistem politik.
merupakan salah satu negara yang sistem demokrasi dalam pemilihan anggota parlemennya itu melalui pemilihan umum. Parlemen di Jepang disebut dengan Nikai atau lebih dikenal dengan sebutan Diet yang dibagi menjadi dua bagian, yakni majelis tinggi dan majelis rendah. Pemilu untuk majelis rendah diadakan setiap 4 tahun sekali dengan jumlah lowongan sebanyak 240 kursi, sedangkan untuk pemilihan majelis tinggi diadakan setiap 6 tahun sekali dengan jumlah lowongan sebanyak 242 kursi. Usia minimal untuk dipilih adalah berusia 30 tahun dan untuk batas usia minimal seseorang dapat menggunakan hak pilihnya yaitu 20 tahun. Terakhir masuk pada multilayer government Jepang. Jepang memiliki konstitusi yang mulai diberlakukan pada tahun 1947 yang didasari oleh 3 prinsip, yaitu pertama kedaulatan rakyat, kedua respek terkait hak asasi manusia, dan yang terakhir penolakan terhadap perang. Konstitusi Jepang menetapkan sebanyak 3 badan pemerintahan, di antara lain badan legislatif biasa disebut dengan diet atau parlemen, badan eksekutif biasa disebut dengan kabinet, dan terakhir badan yudikatif biasa disebut dengan pengadilan. Badan legislatif atau diet disebut dengan merupakan parlemen nasional yang termaksud badan tertinggi pada kekuasaan negara Jepang dan bersifat tunggal sebagai pembuat undang-undang dari negara Jepang. Jadi dapat disimpulkan pada pembahasan sistem pemerintahan negara Jepang bahwa Jepang merupakan negara kepulauan terbesar urutan ketiga di dunia yang memiliki 6.852 pulau. Politik di negara Jepang sudah ada sejak tahun 1890-an dan mempunyai sistem politik trias politika yang berarti membagi kekuasaan menjadi 3 lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jepang memiliki konstitusi yang didasari oleh 3 prinsip, yaitu kedaulatan rakyat, menghargai terkait hak asasi manusia, dan penolakan terhadap perang. Jepang juga menganut sistem pemerintahan parlementer yang dimana masyarakatnya tidak melakukan pemilihan langsung terhadap presiden, berbeda dengan para pemimpin daerah dan anggota badan legislatif yang langsung dipilih oleh masyarakat setempat melalui pemilihan. Nah, jadi seperti itulah video presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, yaitu sistem pemerintahan negara di Jepang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Arigatou gozaimasu.